Ketika bulan lalu saya sedang menyelenggarakan kelas menulis dengan tema leadership untuk penulis, ada pertanyaan menarik yang masuk ke dalam kelas saya. Peserta tersebut bilang, "Kak Revi, sebenarnya apakah overthinking sama ekspektasi berlebihan itu sama?" Nah, bagi saya sih ada sedikit perbedaan, tapi sebenarnya mereka saling terkait. Seperti apa? Maka dengarkan podcast Kata Revi ini hingga selesai ya. Overthinking adalah sebuah sikap ketika kamu memikirkan sesuatu secara berulang kali. Entah hal yang mungkin di luar kontrolmu atau hal-hal yang kamu sesali. Jadi bagi saya, ekspektasi berlebihan itu termasuk dalam overthinking. Akan tetapi overthinking itu tidak hanya soal ekspektasi yang berlebihan, tapi juga memikirkan masa lalu. Jadi kalau ekspektasi itu kan berarti kamu sudah melakukan sesuatu dengan semaksimal mungkin dan juga sempurna mungkin hingga kamu memiliki pikiran untuk bisa mencapai hasil yang sempurna. Ini berarti berkaitan dengan future atau masa depan. Dan bagian dari overthinking lainnya yaitu mengulang-ulang penyesalan di masa lalu. Kamu merasa menyesal, kamu merasa tidak bisa move on gitu ya dengan kesalahan atau kegagalan di masa lalu hingga akhirnya kamu terjebak di dalam perasaan-perasaan tidak enak dan ini mempengaruhi masa kinimu. Jadi, overthinking itu ada dua hal. Ekspektasi yang berlebihan karena memikirkan masa yang belum terjadi atau memikirkan masa lalu yang sudah terjadi dan membuatmu terus menyesal. Bagi seorang penulis, ini bisa saja terjadi. Terutama kalau kamu sudah membangun karir menulismu selama beberapa tahun. It's normal. Saya juga mengalami hal tersebut. Selain itu, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, ekspektasi berlebihan. Ekspektasi berlebihan ini contohnya kamu ingin mengikuti lomba menulis. Akhirnya kamu sudah mengikuti banyak kelas, kemudian kamu juga membaca teknis menulis. Selain itu juga kamu sudah mencari beta reader atau pembaca awal untuk memberikan feedback. Kamu sudah mengevaluasi dan merevisi naskahmu. Tentunya ekspektasinya adalah ketika ikut sebuah kompetisi, kamu bisa memenangkan kompetisi tersebut. Terlepas mau jadi juara 1 atau 2, paling tidak kamu ingin bisa mencuri hati atau bisa memikat curinya. Itu yang kamu harapkan. Sebenarnya memiliki pikiran yang positif terhadap sebuah karya itu normal dan itu juga perlu kamu miliki. Jadi kamu perlu percaya diri dengan naskahmu. Akan tetapi ini akan menjadi racun ketika kamu tidak memiliki fondasi mental yang kuat dan juga sisi stoik. Stoik ini berarti apapun yang terjadi pada dirimu, jika itu terjadi di luar kontrolmu, kamu tidak merespons dengan sangat negatif. Kamu mulai berpikir tentang aku akan mendapatkan kesempurnaan, aku akan memenangkan lombanya, tapi kamu tidak memiliki kesiapan mental jika itu tidak terjadi. Akhirnya, ketika keinginan tersebut tidak terjadi, kamu drop. Kamu mungkin stop menulis. Sebenarnya, stoik itu bukan berarti kamu tidak menerima kesedihan. Justru, sisi stoik menuntutmu untuk menerima kesedihan, menerima kenyataan kalau kamu marah ataupun kamu merasa lelah. Cuma bedanya adalah kamu perlu mengontrol berapa lamanya kamu ingin terjebak dalam perasaan negatif tersebut. Jadi ketika kamu kalah kompetisi atau kamu mendapatkan kritikan yang sangat negatif dari orang yang membaca karyamu, kamu harus diam dulu, pause dulu, lihat apakah ada yang bisa kamu perbaiki atau adakah yang harus kamu abaikan. Sehingga meskipun tidak sesuai dengan ekspektasimu, kamu tidak sampai drop dan juga putus asa lebih dari 2 atau 3 minggu. Kamu tahu caranya untuk bisa mengalihkan fokusmu sementara. Kamu terima, kamu tidak denial dengan kesedihanmu, tapi kamu juga mulai berusaha untuk menulis lagi, atau kamu kesampingkan dulu naskahmu yang lama dan gagal itu, kamu fokus untuk membaca karya yang lain, kamu fokus mencari lomba yang lain, berolahraga, dan lain-lain.
Kamu menerima kekalahan dan kesalahan tersebut, dan kamu mulai mencari cara untuk bisa menemukan potensi-potensi yang bagus untuk menerbitkan karyamu yang tadinya gagal. Ini saya alami kok. Di awal-awal karir menulis, saya mengikuti banyak kompetisi tiap tahunnya, sejak tahun 2014. Ternyata banyak karya-karya saya yang kalah gitu ya. Tapi ternyata saya akhirnya belajar soal mindset shifting. Saya pikirkan, oke, kalau gagal di kompetisi ini, saya bisa poles lagi dan saya bisa mencari lomba lain. Karena setiap tahun pasti ada kompetisi menulis. Dan ternyata it works. Saya berhasil menerbitkan 27 karya, non-fiksi dan fiksi, di penerbit indie ataupun seleksi e-book di penerbit mayor. Jadi kuncinya adalah terima apapun yang terjadi meskipun tidak sesuai ekspektasi. Dan kemudian kamu mulai mencari kegiatan atau mencari cara agar tidak selalu fokus sama kegagalanmu atau hal yang tidak sesuai dengan ekspektasimu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua adalah ketika kamu terjebak dengan memikirkan masa lalu. Entah itu kekalahan kompetisi atau mungkin kritikan di masa lalu yang membuatmu tidak mau menulis atau tidak mau berkarya lebih lanjut. Hal ini bisa menjadi racun. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, kamu harus tahu bahwa sungguh hal yang lucu kalau kamu menentukan hidupmu hanya karena komentar orang lain. Saya sadar bahwa kekecewaan itu pasti akan sangat nyata, terutama kalau kata-kata menyakitkan itu muncul dari orang-orang yang sangat kamu hargai dan sangat kamu percayai. Tetapi, kembali lagi, respons kita, reaksi kita, itu menentukan hidup kita. Kamu gak harus melupakan mereka, tapi kamu harus memaafkan dirimu. Oke, kemarin aku gagal move on, kemarin aku mikirin kritik dan mikirin kegagalanku di masa lalu. Sekarang aku akan mencari cara untuk tahu nih, skill menulisku ini tajamnya di bagian mana. Itulah sebabnya kamu harus bergerak mencari mentor atau lingkungan-lingkungan positif yang akan support karya menulismu. Kamu harus punya boundaries yang kuat. Ini penting buat penulis-penulis yang gampang banget melewat ketika dikritik orang lain. Saya sadar bahwa komentar jahat itu bisa menjadi trauma hingga kamu tidak mau melanjutkan karir menulismu. Akan tetapi kembali lagi, sebenarnya tujuan menulismu itu apa sih? Pikirkan kembali alasanmu. Dan juga kamu harus mikir lagi, untuk apa kamu menulis? Jadi, dua pertanyaan itu harus kamu jawab. Bagi saya tetap menulis karena saya punya banyak ide yang harus saya tuangkan. Saya nggak mungkin ngomongin ide saya ke banyak orang. Makanya saya bisa berbicara lewat tulisan. Selanjutnya, saya juga bisa menyentuh banyak pembaca hingga akhirnya mulai menemukan celah-celah monetisasi. Waktu awal saya mulai nulis serius, saya juga bisa mendapatkan fee dari nulis artikel untuk membantu biaya kuliah. Jadi saya selalu mengingat hal-hal positif yang pernah saya dapatkan dari nulis. Kritikan-kritikan menyakitkan yang saya terima di masa lalu, mulai saya reframe. Saya juga mulai rajin meditasi dan mulai fokus di masa kini. Nah, teman-teman penulis, gimana? Apakah kamu mau masih terjebak dengan pikiran-pikiranmu yang bikin overthinking? Sangat merugikan kalau kamu masih fokus di pikiran tersebut dan tidak fokus untuk memajukan karir menulismu. Semoga podcast kali ini bisa memberikan sedikit pencerahan dan kamu boleh bertanya kalau emang kamu pengen diskusi lebih lanjut, kamu bisa tinggalkan di kolom komentar atau kamu juga bisa japri di DM medsos yang saya jadikan media untuk menyebarkan tautan podcast ini. Sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.